perkenalkan nama saya Suci Fadila Rianda dari program studi D3 Kesehatan Gigi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Stunting merupakan suatu permasalahan yang krusial di Indonesia pada saat ini. Menurut riset kesehatan dasar pada tahun 2018, Indonesia menempati peringkat kedua se-Asia Tenggara dan peringkat kelima sedunia dengan kasus stunting terbanyak. Namun, pada tahun 2022, prevalensi angka stunting menurun menjadi 21,6% dan ditargetkan akan menurun lagi menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Berbicara stunting pastinya berkaitan erat dengan kekurangan gizi. Ya, karena stunting merupakan suatu kondisi kekurangan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan. Tetapi, selain karena kekurangan gizi, ternyata ada banyak sekali faktor yang menyebabkan terjadinya bayi lahir stunting. Antara lain adalah kurangnya pengetahuan seorang calon ibu tentang kesehatan reproduksi serta proses hamil dan melahirkan. Selain itu juga kurangnya kesadaran akan sanitasi yang baik serta terjadinya anemia pada ibu juga dapat menyebabkan bayi lahir stunting. Lantas, mengapa pemerintah sangat menggencar-gencarkan penurunan prevalensi angka stunting? Jawabannya adalah karena stunting merupakan suatu kondisi yang sangat berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Stunting tidak hanya berpengaruh pada kondisi fisik seorang anak, melainkan juga pada kondisi kemampuan kognitif serta kecerdasan seorang anak. Tentunya, hal ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Ada banyak sekali upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan stunting. Antara lain ada program pemenuhan nutrisi di 8.000 hari pertama kehidupan, kemudian peluncuran aplikasi LC-Meal oleh BKKBN, program pendewasaan usia perkawinan, serta program rutin meminum tablet tambah darah untuk remaja wanita untuk mencegah anemia. Kita sebagai masyarakat harus mendukung upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting, antara lain dengan melaksanakan program-program yang ada, mengikuti aplikasi LC-Meal, melakukan pendewasaan usia perkawinan, rutin meminum tablet tambah darah, dan yang paling penting adalah menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Stunting bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, dokter, perawat, bidan, ataupun ahli gizi. Memerlukan kolaborasi antar elemen masyarakat juga antar tenaga kesehatan untuk dapat melakukan percepatan penurunan angka stunting. Termasuk saya sebagai seorang remaja perempuan dan sebagai seorang calon ibu, serta sebagai seorang calon terapis gigi dan mulut di masa yang akan datang, tentunya saya juga memiliki peran untuk melakukan pencegahan stunting. Jika dikaitkan dengan profesi saya di masa yang akan datang, stunting juga berkaitan erat dengan kesehatan gigi dan mulut manusia, di mana jika seorang ibu hamil mengalami masalah kesehatan gigi dan mulut, tentunya akan berdampak pada penyerapan nutrisi seorang ibu dan akan berdampak pada penyerapan nutrisi serta gizi dari bayi itu sendiri. Jika seorang ibu mengalami permasalahan gigi dan mulut, tentunya penyerapan nutrisi tidak akan optimal dan akan beresiko melahirkan bayi lahir stunting. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa stunting bukan merupakan suatu permasalahan yang dapat kita abaikan. Perlu kerjasama serta kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat serta pemerintah untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting. Peran kita juga sebagai masyarakat sangat diperlukan untuk mencegah stunting dari hulu ke hilir. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi?